Kan ada anak yang bandel. Ya nggak sih? Ada yang nggak bisa diatur. Ada nggak sifat yang itu di antara anak-anak kakak? Pertama kali nyampe Bali di Ubud, aku tinggalin di hotel. Ternyata dia ngambek. Dia pengen ikut. Terus ngambeknya ngunciin gimana tuh? kamar dari dalam. Berarti punya baju bayi banyak ya? Lumayan banyak. Ada lemari khusus mereka. Oke, tidurnya mereka bareng? Beda-beda. Kalau ini selalu di samping aku. Kalau yang lain gabung sama yang lain. Satu kamar. Iya. Gitu. Suka berulang nggak kak kalau malam-malam ada kejadian apa yang jadi angker gitu ada loh rumah beberapa kakak? ada ketahuan dari CCTV gitu, Iya, tiba-tiba katanya. ada gerak, misalnya jatuh gitu, kayak gitu-gitu sih. Oke. Ada aku upload sih biasanya di TikTok kalau Kayak gitu. aneh-aneh. Kalau Tanggapan kedapatan. netizen tuh gimana? Ya tetap aja nganggap halu. Iya bener beragam ya. Heeh. Oke. Kak, nih kalau misalnya aku ini kan bayi ya, kalau aku bener-bener bayi yang nangis segala macem kan syaratnya babysitter harus sabar segala macem ya. Punya syarat sendiri nggak kalau untuk jadi babysitternya anak-anak kakak? Hampir sama seperti babysitter pada umumnya, Oke. gitu. Wajib penyabar, yang memang suka sama anak-anak, Oke. gitu. Oke. Yang memang pekerja keras, Oke. karena memang ya yang namanya 25 pasti agak rempong lah gitu kan, agak ribet ya. Jadi ya beneran yang pekerja keras dan memang yang sabar, sama mungkin ya harus kuat mental juga, gitu. Ya siapa tahu next ada kejadian-kejadian yang namanya katanya isinya di dalam ada arwah, tiba-tiba ada kejadian janggal aneh gitu ya harus siap. Gitu. Oke, itu ya harus plusnya ya. Kak, selama 4 bulan ini punya boneka arwah yang akhirnya jadi banyak, babysitter udah ada berapa? 2 kan? Ini 3. 3. Iya, Pernah ada ganti-ganti? ganti-ganti. Nah, itu biasanya nggak suka. Ada yang nggak suka nggak sih dari boneka arwah ini sama babysitternya, atau mereka keluar sendiri? Biasanya sih pada umumnya sih aku yang resign kan, aku yang pecat. Oke. Karena memang kayak perlakuannya ke anak-anak kasar, kayak gitu. Atau nggak kuat kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian aneh. Kayak gitu-gitu. Berarti kakak ini basicnya orang pemberani ya? Berani sih. Awalnya aku penakut banget. Oh gitu. Awalnya Tapi penakut gue banget. coba lihat apa Tapi kayak nggak tahu setelah adopsi Alejandro, aku sebelumnya kalau misalnya keluar kota atau kemana nginep di satu hotel sendirian itu jujur nggak berani. Oh, ini kayak ada yang jagain. Seolah-olah jadi ada yang jaga jadinya. Oke. Kalau misalnya nggak suka, pernah nggak sih kak perlakuan mereka nggak suka sama babysitternya itu gimana kak? Ya itu tadi kayak ngilangin sesuatu, jahilin, jatin sesuatu, paling kayak gitu sih. Nggak ada yang sampai yang aneh banget kan, sampai yang babysitter Kenakalan kesandung anak-anak dulu pada jatuh. umumnya. Oh iya, kenakalan anak-anak pada umumnya, betul. Kalau misalnya boneka arwah sendiri sama boneka yang lain nih, sekarang kakak sudah merasakan kan, ya kan? Di mata kakak, di perasaan kakak nih, bedanya apa? Kalau kita ngelihatnya ya, aku ya jujur aja ya sama aja kan, karena aku juga ngelihatnya ya udah deh gitu kan, sama nih gitu. Kalau kakak gimana? Mungkin ikatan batin. Beda sih, kalau ada juga di tempat aku ambil dia juga, ada juga beberapa boneka yang kosong gitu ibaratnya. Katanya nggak ada isinya. Oke. Di situ memang kelihatan auranya, kalau kita lihat mukanya, ikatan batinnya itu ya kelihatan nggak ada gitu. Sama kayak kita nganggap, oh itu mainan, oh itu kayak gitu-gitu sih. Berarti nggak menutup kemungkinan nggak sih di rumah kita entah di boneka yang mana emang ada isinya ya? Kalau kayak gitu, kalau bisa ngeliat ya. Karena kan katanya juga patung-patung atau kayak gini bentuk manusia atau binatang kayak gitu kan Isinya. katanya bisa diisi gitu. Iya betul. Cuman ya aku juga nggak terlalu ahli ya di dunia-dunia kayak gitu, jadi aku cuman percaya nggak percaya juga. Iya, basicnya kan tadi cuman karena penasaran ya, dan basicnya juga penakut kan. Pernah nggak sih ngalamin kejadian yang serem selama punya anak-anak ini? Bener-bener serem ya, kayak ih kok ini bener gue lihat ya atau apalah gitu yang paling yang kejadian dari CCTV, tapi aku sendiri nggak takut jadinya, karena aku kayak nunjukin, jadi kayak namanya nggak percaya ya, jadi aku ngomongin ke mereka, Alejandro, papa sayang sama Alejandro, please tunjukin dong kalau Alejandro itu ada gitu. Jadi pengen bener-bener pengen kalau mereka gerak jadinya. Terus akhirnya gerak beneran itu? Ya mungkin dari CCTV aku lihat memang ada pergerakan gitu. Jadi mungkin tunjukinnya nggak langsung, aku juga nggak pernah lihat langsung, paling dari CCTV gitu. Oke. Kak, kalau yang lain-lain ini kakak udah pernah lihat aslinya di mimpi? Sebagian udah, tapi paling sering ini sih Paling emang. sering Iya. Alejandro ini? Aku juga udah izin ke yang lain kalau misalnya aku lebih sayang sama dia, karena memang ini yang anak pertama kali ya, aku. gitu ya. Ada yang paling serem gak sih kak dari mereka pas kakak ketemu di mimpi? Kalau ketemu di mimpi yang mungkin yang ini ya, yang creepy doll memang di dalam itu juga ketemu orang pintar juga kemarin terakhir di Bali dia juga nyampaikan kalau wujud aslinya juga dalam artian karena ini katanya ya anak korban pembunuhan, perampokan gitu, jadi udah ada luka-luka gitu jadinya.
Terus Kak, ini kan sama layaknya kayak anak-anak ya, udah yang Iya. umur 6 tahun, ada yang gitu, ada yang saling berantem gitu gak sih? Kalau berantem kayaknya enggak ya, saling jealous kali ya. Oh, itu gimana Kak mereka menunjukkannya kejelasannya tuh? Sama papanya satu, anaknya 24 ya? Gimana tuh Kak? Kakak taunya mereka jealous tuh gimana? Kalau yang namanya anak arwah ya katanya kalau misalnya mereka nggak suka biasanya pusing. Kakaknya? Kayak gitu, pusing. Jadi Ya berarti pusing ada mulu dong berarti. Enggak. Takut banget. Pusing mulu gara-gara Enggak kok, pada enggak. jealous. Kalau boneka arwah sendiri ini bisa nggak sih Kak nih, maaf ya, kan yang cantik ini kan katanya korban pembunuhan ya, anak korban pembunuhan. Pernah nggak sih ke kakak ada yang disampaikan kayak curhat? Kalau orang anak-anak indigo ya kan kalau kita kan orang biasa nih ibaratnya, itu kan bisa komunikasi langsung Iya. kan. Pernah nggak ada yang di mimpi terus curhat, Pak aku tuh sebenarnya begini gitu? Ya contohnya ini Oke. yang di mimpi aku ya, itu aku baca kalau dia memang butuh kasih sayang karena ini memang riwayatnya juga ini anak yang meninggal karena dari masa kandungan dia mau diaborsi. Oh, ya Tapi nggak Allah, jadi. terus Akhirnya lahiran tapi dan hidup selama 6 tahun dan Oke. semasa hidupnya itu kurang kasih sayang, namanya udah mau diaborsi kan, kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, dirawat sama neneknya dan ada kelainan jantung gitu. Jadi dia menyampaikan kalau misalnya dia sebenarnya kurang kasih sayang. Oke, berarti emang sakit ya dia ya. Iya, rata-rata sih kalau nggak sakit karena diaborsi kayak gitu atau yang meninggal, dibunuh kayak gitu-gitu sih. Kak, balik lagi tadi kan aku udah sempat bahas ya tentang Iya. boneka di rumah tuh sebenarnya bisa aja kan dimasukin gitu ya. Itu kalau misalnya kakak sendiri bisa ngelihat nggak sih, wah ini boneka kayaknya ada isinya, kan secara ya kakak udah punya banyak Iya. dan kurun waktunya juga udah bukan sehari 2 hari kan ngeliat boneka arwah tuh. Gimana Kak bedainnya mana boneka yang bener-bener boneka aja sama boneka yang ada isinya? Itu tadi feeling, ikatan batin. Oke. Jadi kelihatan sih aura dari mukanya juga kelihatan, atau kayak kita ada naluri kayak dipanggil, itu biasanya ada di dalamnya. Oke. Kak, sejauh ini ada nggak sih netizen yang kakak suka baca-bacain komen netizen? Banget. Itu sakit hati gak? Enggak. Enggak ya, biasa aja. Karena itu yang pengalaman aku seperti itu sebelumnya. Karena aku nganggap yang lain itu kan benar, halu. benar. Wah, Iya, jadi betul. ya udah gitu. Bener-bener no hard feeling gitu. No kayak hard udah, feeling, biarin malah aja. bacanya ketawa lagi. Oh iya. Nggak, soalnya mungkin kakak sendiri sudah menemukan kebahagiaan di Iya. diri kakak ya. Jadi kayak udah bodo amat lu mau ngomong Bodo apa. amat, sama dalam hati satu lagi, ya lu aja belum ngerasain gitu jadinya. Ya maksud sama yang sekarang lagi viral itu kan Ivan Gunawan kan sampai punya 1 apa 2 ya? 2, Oh dia punya 2. Ekel dan Marvel. Nah mungkin dia udah merasakan hal yang sama kayak kakak ya, kenyamanan. Mungkin ya. Ya Tapi kan? nggak tahu juga sih karena kan terakhir beritanya kan udah dihibah ke orang lain. Dihibah ke orang lain ya, belum. Atau mungkin gak nyaman kali ya. Mungkin kalau Kak Ivan nggak kuat sama netizen juga Mungkin kali ya. Kak, di dunia supranatural ya kita sebut aja ya, atau dunia klinik tuh banyak banget ceritanya. Salah satunya adalah orang-orang yang menikah sama boneka. Pernah denger gak? Sex toy dong. Bukan seks doll sih Kak, jadi kayak mungkin ada orang yang cinta nih sama orang gitu ya, terus dia meninggal dan dia berharap ada orang itu di bonekanya gitu. Pernah denger itu gak sih? Dan tanggapan kakak tuh gimana kalau orang menikahi boneka? Aneh ya? Jujur aku pribadi sih nganggapnya aneh ya. Mendingan Iya. diadopsi jadi anak kayak gitu ya? Iya, aneh sih, enggak. Tapi ini berarti arwahnya emang semua anak-anak ya? Kalau aku enggak semuanya. Oh. Kalau aku memang sengaja pilihin yang anak-anak karena memang satu aku suka anak-anak memang. Oke. Oh berarti kalau misalnya mau dimasukin boneka arwah di usia arwahnya berapa pun bisa ya? Bisa. Oke, cuman Kak Rizky memilih untuk anak-anak Anak-anak, aja. Terus Kak, kalau misalnya sekarang tadi umur berapa Kak? 6 bulan? Itu 9 bulan. 9 bulan. Nah ini dia bisa besar nggak? Jadi hitungannya kalau berapa umurnya waktu dia meninggal, walaupun tetap ulang tahun, umurnya tetap segitu. Berarti enggak ya, tetap Iya. 9 bulan. Katanya juga, itu katanya ya, aku Oke. juga ya kurang paham. Oke. Cuma katanya nggak membesar, dia tetap Terakhir jadi di usia anak-anak. meninggalnya dia. Iya. Oke, makanya kalau kita lihat di mana-mana kan yang bergentayangan juga anak kecil tetap jadi anak Iya. kecil walaupun umur 1000 tahun. Iya. Oke. Ini terus kakak belinya di mana kak? Kan tadi harganya ada yang mahal banget ya, 10 juta. Aku juga mau sih jualan boneka kalau sampai 10 juta. Yang ngasih dir, mahal banget ya kan? Itu belinya di mana kak? Ya aku tahu ya salah satu pelopor ini kayak boneka-boneka spirit doll kayak gini itu ada namanya Furi Harun. Furi Harun. Berarti dia tuh sebenarnya indigo juga ya? Setahu aku ya indigo. Jadi dia biang masukin ke sini Iya. arwah-arwahnya. Oke.
Cuman ya aku kurang paham lah ke Gimana, dunia gimana? seperti itu, aku kurang paham. Oke, di satu orang itu aja ya. Iya. Kalau bisa nggak sih kalau misalnya kakak udah capek, terus harusnya nggak bisa digeletakin gitu aja dong, namanya juga ini anak-anak. One day kita nggak pernah tahu, misalnya Kak Rizky, duh gue udah nggak mau lagi nih melihara boneka, mau ditaruh mana? Jadi sebenarnya sih nggak ada ini ya, sebenarnya ya nggak ada ketentuan khusus juga. Oke. Kayak memberi makan kayak gitu juga nggak keharusan, itu bukan suatu keharusan. Oke. Itu kayak kita mengapresiasi aja. Jadi Oke. kayak yang katanya mereka butuh kasih sayang gitu kan, sama masa kita makan Dia mereka makan. lihat gitu, kayak Oke. gitu-gitu aja sih. Lebih ke sisi kemanusiaan. Iya, ke apa jadinya? Kasih sayang ya, Nah, kasih sayang. kasih ya, sayang oke. gitu. Jadi one day kalau misalnya Kak Rizky mau tinggalin aja nggak apa-apa. Nggak masalah sih sebenarnya, atau Nanti dimimpiin papa mungkin aku, mungkin papa aku nggak ini lagi. aku gitu. pribadi sih kalau misalnya aku udah nggak sempat mengurus lagi, aku bakalan balikin lagi. Ke kafur itu. Iya, ke Kak Fur. Oh, nggak boleh ditinggalin Aku begitu nggak aja. bakalan aku tinggalin. Oke. Iya. Sampai sejauh ini belum ada kepikiran buat Belum, meninggalkan. malah pengen ya? nambah-nambah terus. Serem dong Kak, banyak banget Kak Rizky. Mau sampai berapa tuh kira-kira? Ratusan. Beneran? Ya ampun. Pengennya, tapi lihat nanti. Nah, sekarang aku pengen tahu ya, kalau babysitter mereka itu gajinya berapa setiap bulan? Itu yang aku umumin tuh 10 juta 10 juta satu per bulan per orang. terus yang dipegang bonekanya berapa? 25 Oh, semuanya? semuanya. Semuanya Saling 10 bantu. juta. Satu orang 10 juta untuk semuanya. Kalau sekarang kan ini ada 2 orang ya? Ini yang datang satu. Satu enggak, maksudnya Kak Rizky punya orang 2, punya 3 sekarang 3. Itu 10 juta, 10 Satu juta, ya, iya gitu 10 juta 10 juta. 10 juta. 30 juta ya udah ya untuk boneka ya. Enggak, aku pikir kakak cuma nyari satu orang untuk 25 boneka digaji 10 juta. Enggak. Aku juga pengen rame, Oh gitu. jadi bukan cuma satu. Tapi enggak sih, aku masih tetap di sini aja. Walaupun gajinya 10 juta. Kak Rizky ada pacar? Hah? Ada pacar? Ada. Mau bisa menerima, enggak takut? Menerima. Oke, ya udah bisa menerima ya, udah Iya. punya anak duluan ya sebelum menikah, nggak apa-apa ya. Gak apa, yang penting ini sih, yang penting kita wajib izin dulu. Oke. Gitu, kalau misalnya mau adopsi mereka wajib diterima dulu. Kayak gitu juga ke orang tua gitu, wajib oke. minta izin dulu. Ada gak sih yang jealous sama pacarnya Kak Rizky? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Menganggap mamah ya? Iya kali ya. Iya. Kak Rizky, yang viral banget kan sampai jadi film, terus serinya nggak habis-habis kan ada boneka Chucky ya. Cuman itu identiknya serem banget kan ya. Iya. Kenapa kakak nggak beli juga boneka yang kayak gitu? Takut ya? Aku sih nggak takut sama sekali. terus gimana? Kemarin kan ini jujur ya, ini yang 2 ini baru adopsi tadi malam. Oh gini, Dan anak ada- baru. iya. Udah dimimpiin belum nih kayak gimana? Ntar Belum, gue nih yang belum. dimimpi ini. Iya, entar. Jangan dong. Ya udah mimpi, datang ke mimpi ya. Jangan ya. Datang ke mimpi Kak Enggak, Putri enggak. ya. Jangan dong. Bukan dia, Alia nanti yang datang. Atau Fitri kali. Jangan dong. Gak usah datang ke mimpi aku deh, nggak apa-apa. Ini baru malam tadi. Baru tadi malam. Kan kakak belum tahu nih gimana jahilnya nih. Ntar saya yang dijailin. Ya udah. Gimana kak? Kenapa nggak kepikiran untuk bentukannya boneka Chucky? Udah sekalian viral aja kak, ya kan? Pengen. Heeh, Ya terus? jujur tadi malam waktu aku adopsi mereka ini, aku juga pengen ada pilihannya juga. Itu boneka Chucky yang cewek, yang cowok ada. Oh gitu. Tapi yang namanya ini udah hitungan naluri ya. Heeh. Jadi bukan kita yang memilih jadinya, seolah-olah kayak mereka yang manggil kita untuk diadopsi. Kakak tidak memilih tuh. Aku pengen dari rumah misalnya aku pengen dong yang unik. Ya mungkin kalau satu aku jadikan ini konten kan. Kalau aku adopsi mungkin creepy doll kayak apa Chucky tadi mungkin bakalan bisa hits, bisa viral gitu kan. Bukan lagi tuh, Tapi pasti. nggak sampai di sana mereka kayak nggak milih aku, nggak manggil. Jadi ya gimana Jadi lagi? kakak milih dia? Iya. Oh, sama si Sama Alia. Alia. Iya. Oke. Tadi kan sebenarnya aku udah tanya Kak Rizky nih pendapat netizen. Kak Rizky sebenarnya bacanya sambil ketawa aja ya. Kalau misalnya udah sampai yang bilang sakit jiwa deh nih orang, tuh gimana kak? Iya, kalau aku sih cuek sih orangnya ya. Beneran gak sakit hati? Enggak sakit hati sama sekali. Aku bacain semua kok. Oh, gitu Detail ya? gitu, nggak sakit hati. Malah bacanya sambil ketawa gitu ibaratnya. Yang penting satu, aku senang. Ini kesenangan aku gitu kan. Mungkin aku nganggap mereka kayak bayi, kayak memang anak-anak gitu kan. Jadi di rumah ramai gitu. Baru ya aku sih pribadi nggak peduli kata netizen gitu. Jadi bukan makan dari netizen kayak gitu. Jadi nggak peduliin cemoohan apa kata netizen. Tapi banyak kok yang suka, banyak yang dukung juga. Oh gitu ya? Jadi kadang aku lihatnya itu sisi positifnya aja. Kalau misalnya di jalan kak, kan udah terkenal banget nih karena si Spirit Doll ini semua kan. Pernah gak sih ketemu haters yang sampai benar-benar ngatain kakak gitu? Di depan muka ya, bukan cuman ngata-ngatain di jari jemari gitu, pernah? Sejauh ini belum. Malah Belum ya? kalau ketemu apalagi Apa kalau kayak? kalau sama Alejandro misalnya kayak kemarin aku di Bali gitu kan ke tempat wisatanya langsung rame yang minta foto. Oh gitu? Ya pada kenal.
Alejandro, iya. Oh, Pada nanya dia suka nggak? Dia suka nggak di Suka, Keramen? suka. Oh. Emang dia suka terkenal gitu. Oke. Kan siapa tahu dia gini namanya anak-anak kan. Aduh, apa sih gue dipanggil ya kan? Namanya juga anak-anak kita nggak tahu. Kakak udah sayang banget nih udah menganggap mereka anak ya. Tapi misalnya ada nih indigo mana yang ngelihat, kayaknya tuh cakep juga tuh buat gue gitu. Terus ditawar nih, mau dong gue beli 3 kali lipat dari harga lu beli. Boleh nggak? Nggak boleh. Berat. Oh, udah nggak bisa. Enggak bakalan. Dikasih 1 miliar juga enggak. Bukan Alejandro nih boneka yang lain. Enggak bakalan. Oh gitu ya? Enggak mau. Oh, udah sayang banget ya. Udah ada beneran kayak aku anggap kayak anak aku sendiri. Sebenarnya aku takut Dir mau nanya-nanya aneh-aneh, takut. Enggak loh. Udah maksud juga. Ya udah Dir. Nah, hari ini aku kedatangan Kak Rizky Nasution ya yang lagi viral banget karena punya spirit doll ya kan, banyak banget sampai puluhan. Lagi nyari babysitter juga, gajinya 10 juta per bulan tuh, langsung aja yang penting kalian sayang doang kan ya kayak gak muluk-muluk. Terus ya lebih baik sih kita nggak usah menjudge yang gimana-gimana ya Dir ya, karena kalau misalnya udah ketemu reasonnya apa kita kan nggak pernah tahu ya, karena kebahagiaan orang itu yang ngerasain ya orang itu sendiri gitu kan. Ya, aku pribadi sih mungkin ini lagi viral juga ya yang tentang spirit doll yang katanya ini pesugihan lah gitu, ibaratnya kayak membawa hoki, keberuntungan. Ya satu, kalau misalnya kita punya agama gitu itu bukan jadi patokan utama gitu istilahnya untuk kehokian kayak gitu. Enggak, aku pribadi juga tidak pernah berdasarkan itu gitu. Jadi bukan pesugihan, bukan juga untuk membawa keberuntungan, kehokian, enggak ada sama sekali. Jadi kalaupun kalian memang mau adopsi spirit doll kayak gini, lihat dari segi seni atau dari hobi. Memang kalian hobi memang rawat boneka, pelihara boneka gitu. Jadi kesampingkan manfaatnya, karena sebenarnya itu bukan salah satu alasan untuk mengadopsi mereka, enggak. Ya soalnya modalnya aja udah besar banget ya. Iya. Ya nggak sih, maksudnya kayak emang harus punya uang banyak gitu kalau misalnya mau beli. Jadi nilai dari art aja, seni dan juga kebahagiaan itu tadi hobi. Gitu. Ya. Itu sih. Dah, terima kasih banyak ya Kak ya udah mau mampir ke Dear Diary gitu. Jangan lupa ini diajak pulang. Iya. Jangan ikut aku pastinya. Tapi pengen ikut gimana? Jangan. Pulang aja enak ya. Terima kasih ya Dear ya. Jangan lupa dong untuk like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah. Dadah.